Shalom rekan-rekan seiman sebidang sedunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Amerika. Apa kabar? Masih setia kepada Tuhan Yesus kan? Ingat, kita masih hidup di bumi. Hidup di dunia nyata, bukan dunia hayalan. Jadi semua tahu kan konsekuensi hidup di bumi, di dunia nyata ada apa? Ada dua. Surga, neraka, tujuan hidup. Mau kemana? Ingat, ada dua. Artinya hidup di dunia nyata menuju ke surga atau ke neraka. Artinya apa? Konsekuensi ada surga neraka, di bumi ada apa? Ada hidup kudus, ada berbuat dosa. Ada berbuat kebaikan, ada buat kriminal. Nah, di kantor polisi aja ada kriminal. Polisi seluruh dunia, bukan hanya polisi Indonesia. Loh, hati-hati, kantor polisi kalau ada lah di mayoritas kan di kantor polisi ada tahanan, sel. Berarti ada kriminal. Nah, bukan bisa jadi polisinya ditangkap, banyak polisi yang melanggar hukum juga kan. Oknum lah kan di dunia ini kan. Nah, ya, intinya yang namanya kantor polisi pada umumnya ada sel. Nih, namanya sel mayoritas ada kriminal. Nah, ada pelanggar hukum. Artinya jangan takut ya. Kita harus sadar. Pertama, kalau istilah teknik kawan-kawan dulu survival, teknik bertahan hidup di alam bebas. Maksudnya apa tuh teknik bertahan hidup di alam bebas? Filosofi inti teknik bertahan hidup di alam bebas itu sadar akan keadaan lingkungan. Dia berada di mana? Itu filosofi inti teknik bertahan hidup di alam bebas. Misal, kita lagi bertahan hidup, misal situasi bumi sekarang kan krisis moneter segala macam. Jangan kita berharap punya mobil, punya Alphard, punya Lamborghini, jangan. Karena suasana dunia bumi lagi krisis moneter. Jadi gimana nih? Ketika kita sadar situasi bumi lagi krisis moneter, perang, kita berhemat, kita rajin berdoa, kita rajin bekerja, kita menolak melanggar hukum, menolak berbuat dosa. Pikiran-pikiran kita diisi pikiran positif, jangan pikiran negatif. Itulah kalau istilah kawan-kawan dulu kan survival. Teknik bertahan hidup di alam bebas. Ada kalau istilah kita Palembang ada caro galo. Caro lagi ada duit. Aduh. Caro lagi buntu, ini lagi krisis moneter di bumi ini perang ini. Aduh. Nah, bahasa akademiknya tuh teknik bertahan hidup di alam bebas. Kenapa? Karena kita di bumi. Bumi ini alam bebas itu. Nah, konsekuensi hidup di bumi apa? Ada penegak kebaikan, ada dosa kejahatan, ada penegakan hukum, ada pelanggar hukum. Itulah hidup di bumi. Tergantung kita dewasa atau tidak. Lah tahu belum? Tahu kan hukum di bumi itu kan? Nah, ada hukum menegakkan hukum, ada aturan main dunia kriminal, ada juga aturan main dunia kriminal. Siapa bilang ada aturan main dunia kriminal? Ada kalau. Contoh, misalkan dunia prostitusi. Apa hukum dunia prostitusi? Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Masa dunia prostitusi tak kata duit? Siapa kalau ada duit, bang, nak apa bang? Nak minum apa bang? Itu aturan mainnya. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus setia. Kita ada uang nggak ada uang, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tinggal kita nak milih yang mana. Kalau dalam tanda kutip senang tantangan dunia hitam, wah lemak dunia hitam. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Tantangan versi yang hobi dunia hitam. Tapi kalau versi hidup kudus, ini ke Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi pada diriku, Tuhan Yesus selalu menyertaiku. Nah, selalu percaya Tuhan Yesus. Tergantung kita. Lah besar, lah tua, tahu. Nah, lah besar, lah tua, bijaksana, dewasa, cerdas. Itulah guna kitab suci. Makanya Tuhan Yesus itu demokrasi. Apa inti demokrasi itu? Apa yang diharapkan dan dituntut oleh demokrasi baik di bumi maupun firman Tuhan? Ada surga neraka maupun film-film itu. Kita jadi cerdas. Kan ditawarkan surga neraka. Kalau tataran bumi, dunia nyata pilkada demokrasinya apa? Nah, pilihlah. Jam-jam misalnya Pilpres kemarin kan Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, pilihlah. Nah, kita kan berpikir, kalau milih Prabowo cek ini, kalau milih Ganjar cek itu, kalau milih Anies cek itu. Nah, dewasa. Mak itu juga surga neraka. Tahu kan cara milih kan? Tahu galau. Makanya syarat untuk ikut pemilu 17 tahun ke atas. Karena dianggap apa? Sudah tahu. Nah, udah KPU kan. Bu, bisa baca tulis tak? Bu, tahu hukum tak? Tidak. Ada KTP 17 tahun ke atas? Melo, karena dianggap sudah tahu. Sudah bisa, sudah baca, nyoblos, sudah baca.
Makanya syarat untuk pada umumnya syarat untuk nyoblos di TPS dianggap 17 tahun ke atas dianggap sudah pacar, sudah tahu, lah bisa, tidak usah diajar lagi. Ya, Oke, kita bahas lagi 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sekali lagi kita ulangi. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu kan kalau takut kan, itu banyaknya masalah gitu. Nah, kan masalah kita misalnya kan masalah utang, masalah duit sekolah anak, masalah bayaran air pam 5.000, masalah bayar listrik, pajak motor, pajak bumi bangunan, dan sebagainya. Banyak masalah kan? Tapi bersama Tuhan Yesus, kita fokus dalam Kristus, kita kerja di jalan Tuhan, kerja halal, semuanya pasti terbayar. Tidak usah takut. Ya. Makanya ada lagu kan, kerja ladang tuh ke jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jangan takut nak bayar air pam 1.000 misal kan, bayar listrik 2 juta misal kan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti buka pikiran, ting, oh iya kerja dalam halal. Bisa kerja di dunia? Bisa. Contohnya prostitusi kampung baru, misal prostitusi, bayar juga dia listrik, bayar juga pam, bisa dia bayar listrik, bayar pam. Tapi duit dari dunia hitam. Siapa ngomong? Macam mana dia nak hidup ke lampunya kalau nak katik listrik? Ada listrik berarti PLN. Macam mana dia nak menyediakan kopi? Ada kopi berarti ada air. Bisa berarti dia bisa, tergantung kita nak melok bayar secara nyari duit secara dunia hitam atau halal dewasa. Jadi jangan takut. Nah, itulah intinya tuh, tetap percaya Tuhan Yesus. Apalagi mereka kan lah rame kan, si Tongop kemarin kan lah 10 tahun lebih. Agendanya cuma siko, pecah taat pribadi Kanjeng Dimas, duit, katik lain. Ngapo? Mas, karena sudah tercipta kondisi apa korupsi di mana-mana. Yang terbaru kasus Palembang ini kan, Siko baru kepala dinas 130 berapa proyek itu 90 fiktif. Apalah jadi darah daging lah dianggapnya halal korupsi itu. Makanya masuk aliran ini karena sudah basis materialnya sudah masak. Apa itu kriminalnya, dosonya. Lah masak dosa itu halal. 130 proyek, 50 fiktif, di atas 50% di fiktif ini. Muke gile. Apa tak gobo imannya? Bukan lagi merah putih, bukan lagi Pancasila di hati dia. Di tata negara tetap merah putih. Di hati wong itu, oknum yang korupsi itu. Gobo merah putih Pancasila sama kitab suci. Korupsi baik gawenya. 133 proyek di fiktif 90. Gobo di iman dia, merah putih Pancasila, kitab suci, gobo di diri dia. Makanya dianggapnya halal. Makanya masuk kan, terbuka dapat barang itu sudah jadi. Karena itu untuk melawan itu jangan melatih berbuat dosa. Kata peribahasa Indonesia itu Allah bisa karena terbiasa. Tahu kan peribahasa Indonesia kan? Allah bisa karena terbiasa. Terbiasa berbuat dosa, lupa firman Tuhan, Pancasila, Undang-Undang 45, KUHP baru, lupa. Tapi kalau terbiasa berbuat benar, oh iya ada KUHP baru. Oh iya ada Pancasila. Oh iya ada bendera merah putih. Oh iya ada kitab suci. Kalau terbiasa berbuat benar, kalau terbiasa berbuat dosa, aduh KUHP baru. Di mana? Siapa muatnya? Belum, udah tahu dia. Tapi kalau terbiasa buat benar, tahu. Amin. Itu ya, jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Tetap semangat. I love Jesus of Jimin. Tuhan Yesus menang. Jimin, I love you. Alpen, we coming together forever with Jimin. Alpen, Korea. New York. I love you so much, Jimin. Alpen, Kang. Semangat. I love you all. Tuhan Yesus berkati.